Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqi Yusuf wa bihaqi Daud wa bihaqi Sulaiman wa tini wajhaitu li syukran dan syukran. Ya Allah ya Rasulullah indatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu oleh kita hormati dan kita banggakan bersama-sama, Sahibul Hajat, tuan rumah, yaitu Ati Halim beserta keluarga, dan seluruh jajaran Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini, tentu tadi telah disebutkan dari berbagai macam wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah, saya dalam 1 bulan ini 4 kali ke daerah selatan ini. Pertama tanggal 30 Maret kita kumpul di Kuntili bersama-sama. Itu pas tanggal 30 Maret. Sekarang tanggal 30 April, pas sebulan. Dalam waktu sebulan ini 4 kali kita bertemu. Bagi yang bertemu 4 kali. Mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang baru pertama kali ketemu. Artinya Yoyon Sujana kalaupun terlambat, tidak membawa apa-apa, insya Allah sepanjang hayat akan konsekuen terhadap janji dan tuntutan masyarakat. Wabil khusus, katakanlah tuntutan Aki Halim bahwa ini harus kita ketemu. Karena katakanlah kita baru berbicara grup di mana kurang lebih sekitar 20 grup atas inisiatif masing-masing dari berbagai macam wilayah kecamatan, dan semua itu insya Allah ada yang setia bersama Yoyon Sujana karena memang tagline-nya juga Yoyon Sujana, ada yang keluar dan banyak yang keluar. Bagi yang keluar dari grup kita maklumi, mungkin itu belum paham atau memang ada di pihak lain. Dan saya tidak persoalkan hal itu. Karena apa? Karena saya bukan mencari simpatik dari semuanya, tapi saya siap menjadi kepala yang terdepan untuk kepentingan semua. Kalau Yoyon Sujana hanya untuk kepentingan pribadi, jadi kepala desa 16 tahun. Tahun 2010 nyalon bupati, kepala desa yang memimpin hanya 13 RT, 3 RW, bisa mampu nyalon bupati, lawan bupati saat itu, dan lawan istrinya bupati yang 2 periode saat itu, sekaligus beliau sebagai anggota DPR RI. Bayangkan, segede kepala desa, nyalon bupati, lawan bupati, dan lawan anggota DPR RI. Tapi inti katanya bahwa 2010 itu Yoyon Sujana ini sudah bisa membuktikan ke publik bisa nyalon bupati Pandeglang. Nah, pada saat itu ada 6 pasang calon. Ranking pertama Pak Erwan, ranking kedua Bu Irna yang sekarang 2 periode, ranking ketiga Yoyon Sujana, keempat, kelima, keenam disatukan pun saat itu suaranya masih banyak Yoyon Sujana. Jadi kalau orang, mungkin sahabat bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin keluarga bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dunungan bapak-bapak dan ibu-ibu, atau mungkin guru atau murid bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu Yoyon Sujana, mungkin mereka akan mengatakan, mimpi Pak Yoyon mau nyalon bupati. Jawabannya tidak. Tidak mimpi. Karena sudah membuktikan dulu, saya belum kenal dengan para bapak-bapak, ibu-ibu. Belum pernah ketemu. Ini dalam 1 bulan ini saja 4 kali ketemu. Luar biasa. Pertama kita di pinggir laut di Kuntili. Ya pertama di sini, kedua di Kuntili, ketiga kemarin di Masjid Bani Surya di Telak. Sampai saya kaget, jemaah banyak, saya suruh imam. Katanya kapan lagi jadi imam, ngimamin masyarakat. Oke siap. Alhamdulillah selalu siap. Gitu. Selalu siap. Dan
Malam itu kami roadshow ke rumah Mama Kiai Haji Ujang ke Bengkung. Langsung kami ke Kiai Haji Abah Haji Warim. Pisah jam 2, saya nyampe ke rumah subuh. Dan ini pertemuan yang keempat kali dalam 1 bulan. Ini baru tahap, katakanlah, menyampaikan rencana ke depan bahwa insya Allah apapun rintangan dan tantangan, Yoyon Sujana yang saat ini sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Provinsi Banten, mungkin di sini ada yang milih saya atau ada yang tidak milih pun gak jadi masalah. Yang lalu biar berlalu. Yoyon Sujana baheula eleh engke mambung eleh, teu sanggup eleh. Lain baik pendukung atau tim sukses yang malu. Saya tidak mau kalah lagi. Nyalon kepala desa 3 kali menang baik. Nyalon ketua partai 3 kali menang baik. Ayeuna jadi anggota DPR tos 2 kalian, alhamdulillah jadi. Kalau toh memang nanti sebelum nyalon bupati juga wajib nyalon anggota DPR lagi, ya mohon maaf, pahlawan-pahlawan ini mau tidak mau harus menjadikan saya lagi sebagai wakil rakyat, dan berikutnya kita perang merebut kursi pemimpin. Sekali lagi saya katakan, kalau saja aki milu kerpeting pasti lelah ki. Di Tanjungan tuh, yang Karudi tuh acara di Tanjungan khusus MUI Majelis Ulama Indonesia sekecamatan Cikesi. 14 desa yang tidak hadir ketua MUI-nya, adapun perwakilannya hadir. Hadir semua. 14 desa pengurus MUI sekecamatan Cikesi hadir semua. Kita pisah jam berapa? Jam 10 ya? Jam 11-an lah. Jam 11-an. Terus saya sambil pulang mampir lagi ke kawan kemana mampir. Tetap nyampe kerompok nama subuh dibayar. Nah, subuh dibayar. Nah, ini alhamdulillah hari ini agenda kita bareng dengan Perpam. Dan saya salah satu pembina Perpam. Mampir dulu saya sumbangsi sekemampuan kepada Perpam yang sekarang sedang melakukan santunan yatim piatu. Mudah-mudahan Perpam semakin jaya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya juga salah satu pembina Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pandeglang. Saya salah satu pembina Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Pandeglang. Saya salah satu ketua komisi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang bidang kesejahteraan rakyat. Saya juga sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Pandeglang. Saya mantan ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang. Saya mantan kepala desa 16 tahun di Desa Harapan Karya tempat kelahiran saya. Saya mantan calon bupati yang keberhasilannya tertunda. Dengan kebersamaan ini, mari ketertundaan itu kita jemput. Bayangkan 2010 saya nyalon bupati. Kalau waktu itu Allah menghendaki dan rakyat berpihak kepada kita, Ainal yakin saya Pandeglang tidak akan stuck seperti ini. Apakah akan kita biarkan selamanya? Atau memang kita harus bangkit? Bangkit. Kalau harus bangkit, saya yang pernah nyalon bupati, mungkin kalau dilihat dari kepintaran banyak yang pintar. Mungkin dilihat dari pangkat dan jabatan banyak yang MH, yang master, yang apa kesana. Mungkin kalau dilihat dari materi yang kaya banyak, yang ratusan kilogram emasnya, yang miliaran, yang triliunan uangnya. Tapi mereka tidak pernah berpikir demi kesejahteraan rakyat. Mereka tidak pernah berpikir demi kemajuan Pandeglang. Apakah orang kaya seperti itu juga akan kita pilih? Tidak. Yang hanya tameng saja orang kaya. Tidak. Mengeruk harta, hak-hak orang miskin tidak ketahuan. Komo barijeng pemimpin lain asli kelahiran Pandeglang. Teu nyaho manehna meuli hotel di mana, urang. Teu nyaho manehna makaya di mana, moal kanyahoan. Tapi Yoyon Sujana lahir di Kampung Kulubut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, yang nenek moyangnya
orang desa ini. Jadi saya kesini tuh pulang kampung karena nenek saya, Ibu Hajah Tarsih itu asli orang desa sini. Cuman tidak ada kuburannya karena meninggal di Mekah. Buyut saya yang laki-laki dari Karangtanjung, Pandeglang. Maka insya Allah kalau berbicara keluarga dari ujung timur sampai ujung selatan, nyambung menyambung. Dan apalah artinya keluarga kalau tidak serta-merta seluruh rakyat bersatu? Nggak ada artinya. Hanya sebagai pondasi saja. Alhamdulillah kalau berbicara pondasi, Yoyon Sujana rumah tangga, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yoyon Sujana dengan adik, tetangga dan sebagainya, insya Allah selalu ramah. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian tahu, anggota DPR, wakil rakyat masyarakat Pandeglang, jumlahnya ada 66 orang, 50 di DPR Kabupaten Pandeglang, 10 orang di DPR Provinsi, 6 orang di DPR RI, wakil kita. Semua ada 66. Kalau semua bisa bersama-sama dengan saya, kamu minggu ini ke desa sana, kamu ke desa sana, kamu ke desa sana. Rakyat yang seperti dilakukan oleh Perpam, yatim piatu atau orang-orang yang tidak mampu itu akan terputer dalam 1 bulan, bisa ketemu, diberikan bantuan tanpa minta-minta di jalanan. Bayangkan 66 anggota DPR. Kita tidak menyadari semuanya bahwa wakil kita ini siapa saja. 66 orang, 50 anggota DPR Kabupaten Pandeglang yang wajib ngurusan rakyat di setiap pelosok, tidak lagi berbicara dapil, 10 orang di provinsi dan 6 orang anggota DPR RI. Luar biasa wakil kita. Kita punya bupati, punya wakil bupati, punya camat, punya kepala desa, punya gubernur dan jajarannya. Kalau semua berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan untuk rakyat, terus mual ayah jalan make kayu menang motongan, hayang nyampe ke rumah. Baheula 2010 abdi sampai ngojay di Citeluk ka Batu Hidung. Karena lamun muter deui ka dieu ka Cimanggu moal nyampe 4 jam. Lamun ngojay asal resiko. Kadua pamajikan kami ngojay sakieu caina di Citeluk ngojay ka Batu Hidung. Subhanallah. Apakah menak-menak sekarang yang sedang menikmati memimpin kita judulnya tapi kita sengsara? Pernah? Tidak tahu mereka ke sana. Tidak tahu. Nah, alangkah sayangnya ketika kita ke depan dipimpin lagi orang yang tidak tahu seluk-beluk Pandeglang. Orang yang tidak tahu batas-batas wilayah yang sesungguhnya harus dipertahankan. Maka semua itu adalah ada di benak bapak-bapak dan keluarga besar seluruh warga masyarakat Kabupaten Pandeglang. Mau jadi pribumi yang baik, mari gabung bersama saya. Ya. Tapi kalau mau jadi penonton di kampung sendiri, silahkan pilih lagi yang lain. Itu saja. Jadi sangat sangat simpel. Ingin menjadi pribumi yang baik, ayo kita gabung bersama-sama tanpa pamrih. Tapi ingin jadi penonton di negeri sendiri, di kampung sendiri, silahkan. Pendatang datang bawa uang nyalon pilih, silahkan. Dan yakin kita akan menjadi penonton di kampung kita sendiri. Karena apa? Mereka punya misi. Mungkin dari sananya dibiayai oleh siapa. Yoyon Sujana, mohon maaf, tidak ada mentor di belakang saya. Beberapa bulan kemarin saya nyalon ketua DPD. Tak ada yang berani melawan Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Yoyon Sujana, selama regulasi bisa ditempuh, saya lawan. Dan alhamdulillah berimbang. Yoyon Sujana 4 suara, Ibu Hajah Iti 4 suara, dan dia punya kelebihan karena dia incumbent, punya 1 suara. Akhirnya 4-5. Daripada ribut dan rebutan, maka kami didamaikan. Bu Iti sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi Banten dan saya Wakil Ketua 1 Partai Demokrat Provinsi Banten. Tanpa gontok-gontokan. Karena apa? Tujuannya untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.
Kalau untuk kepentingan pribadi, meureun aki ge daek di bawah rusuh, cukup aki rebut bae urang lah. Apapun resikonya. Tapi kan bukan itu yang kita maksud. Damai, berhasil, manfaat, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya sering berbicara bahwa saya beda dengan anggota DPR yang lain. Anggota DPR yang lain datang ke kampung-kampung saat mau nyalon atau sedang nyalon. Setelah jadi mereka jangankan datang, didatangi saja susah. Ditelepon BG, hese. Luar biasa. Yoyon Sujana, keur nyalon teh ka dieu geus jadi ka dieu bae, kan luar biasa eta. Kira-kira rek milih nu bangles deui bae, mangga. Cek aki teh mah 20.000. Astagfirullahaladzim. Kehormatan kita runtuh pada malam hanya menentukan pilihan yang ngasih uang 20.000, 30.000, 40.000. Tak ada yang lebih dari 100.000. Kita mulai bangkit sekarang. Apalagi sesuai dengan cerita, jalan tol bakal nyampe ke ujung kulon, Kiwari bakal nyampe ke arah Panimba. Mungkin nanti akan nyayap. Kita harus jadi pribumi yang baik di kampung sendiri. Jangan menjadi pribumi malah jadi penonton di kampung sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya katakan ini pertemuan saya ke daerah selatan ini 1 bulan ini 4 kali. Bayangkan 4 kali. Yang lain ada yang baru 1-2 kali, paling banyak 2 kali. Ke Tanjungan 2 kali saya. Tanjungan. Ada orang Tanjung. Ada orang Tanjungan ada. Semalam saya dari sana. Kalau Rudi mah ini ya apa? Sukawaris. Semalam saya lama di Sukawaris di warung Kawawan ngopi di situ. Jadi doakan kusadayana Yoyon Sujana supaya sehat. Amin. Saya tidak berpikir nanti 2024, tapi berpikir hari ini bisa berbuat baik. Amin. Besok bisa berbuat baik, dan kebaikan itu adalah hal yang akan kita temukan nanti di yaumil mahsyar. Karena kita tidak bisa menuntut, oh saya berbuat baik kamu harus begini. Tidak. Saya kembalikan kepada semua warga masyarakat. Ingin menjadi pribumi yang baik, mari gabung bersama saya. Amin. Ingin menjadi penonton di kampung sendiri, silahkan pendatang bawa uang pilih. Karena yakin mereka begitu datang ngasih 200.000, ternyata orang geus 4 kali papanggih. Ke 50.000 geus sarua wae teh ge. Gitu. Tapi tadi hitung pan elek kudu pindeuri bae kadang-kadang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita lebih isi hati. Kita lebih isi moral. Kita lebih bersihkan pikiran bahwa sekalipun mereka datang begitu ngasih begitu besar, dan itu mungkin hanya kali itu dan tidak pernah kembali lagi, juga tidak setiap saat bisa memberikan hal seperti itu. Tapi Jingle Sujana bisa panggil di imah, bisa panggil di kantor, bisa panggil di jalan, bisa panggil di nuhajat, bisa panggil di mana-mana. Insya Allah. Selama 16 tahun saya jadi kepala desa, dan sekarang sudah tahun ke-8 jadi wakil rakyat. Sok ngetes datang ke rumah saya. Rumah saya tidak pernah dikunci, hanya kamar pribadi saja yang dikunci. Bisiker pribumina teu aya, rek kopi aya di dapur. Sangu dina magic chair aya. Lamun seep berarti tas loba saya mah beas mah aya, ngaliwet sorangan. Moal aya nu dicerek. Sampai hari ini seperti itu. Dan sampai kapanpun akan seperti itu. Bahkan saya mendidik anak saya untuk melanjutkan hal-hal yang seperti itu. Karena naon, alhamdulillah kita sanajan teu dikuncian, naudzubillah, can pernah aya maling, can pernah leungit HP, can pernah leungit naon. Karena nek naon dipaling, dipentage bebae. Jadi itulah bapak-bapak sekalian, dan mohon maaf kehadiran saya ke sini mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Aki Halim, atau mungkin berbeda. Nah, perbedaan ini juga jangan jadi masalah. Kalau umpamanya Aki Halim berbicara ABCD, tapi fakta hari ini hanya A saja, jangan jadi masalah. Namanya juga manusia, hanya berencana, Allah yang menghendaki. Saya mohon dimaklumi, dari beberapa grup yang dibentuk,
dari beberapa grup yang diundang bersilaturahmi ke sini. Insya Allah ke depan kita lebih tertibkan, sehingga persiapan dan segala sesuatunya, kalau istilah di pemerintahan nantinya tinggal by name by address. Tidak lagi ada penyusup-penyusup, tidak lagi hanya ingin menyadap dan sebagainya, tidak lagi hanya ada yang mencari kejelekan saja, kebagusannya tidak dikembangkan, tapi kejelekannya malah dikampanyekan. Tidak, kita nanti harus steril. Karena walau bagaimanapun tadi itu aki endung isin mun eleh, iya endung eleh deui karena pernah eleh. Gitu. Satu kali maju 2024, rasanya kita punya kewajiban bagaimanapun caranya harus jadi. Karena itu mohon keikhlasan doa dari semuanya dan ketulusan dari semuanya dalam perencanaan perjuangan ini. Semoga ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pada hari ini 30 April 2022, 29 Ramadan, setelah saya ditetapkan jadi calon Bupati Pandeglang nanti tahun 2024, saya mohon yang hadir ini Ki, tidak satupun yang ketinggalan, wajib ketemu saya. Ya, wajib ketemu saya. Itu jangka panjang 2024. Tapi jangka pendeknya, saya katakan di sini itu dalam 1 bulan ini 4 kali. Nanti kita akan bergiliran ke daerah mana, ke daerah mana, ke daerah mana. Yang notabene masyarakatnya mengharapkan pemimpin yang sungguh-sungguh siap memimpin. Bukan mengharapkan sesuatu yang harus diberikan sesaat. Karena apa? Kiwari ge bupati anu menikmati menang perjuangan urang teu merena naon kana urang. Naik teu merena naon. Kamari urang ngadukung gentel keak, Masya Allah. Boro-boro mere inget gente. Boro-boro mere inget gente. Insya Allah ke depan dengan Yoyel Sujana akan selalu bersama-sama. Ingat satu sama lain. Saya mungkin kalau punya perilaku yang kurang baik, mual mungkin bisa 3 periode jadi kepala desa. Mual mungkin tina kepala desa langsung jadi anggota DPR di provinsi, pengalaman di kabupaten. Mual mungkin bisa 2 periode. Nah itulah yang harus menjadi patokan bahwa badeng payoyon lamun geus jadi mah doang nu geus moal. Demi Allah Rasulullah, saya tidak akan seperti mereka. Amin. Dan saya katakan tadi bahwa saya pengurus remaja masjid, pengurus dewan masjid, pengurus MUI, pengurus Nahdlatul Ulama. Ini bukan kemauan saya. Saya menolak Pak Kiai, saya jangan jadi pengurus. Saya mengikut aja, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa baca kitab. Tapi tetap dimasukkan saja. Akhirnya Pak Kiai, atas restu Pak Kiai, saya jadi pengurus. Saya kalau berpikir bagaimana caranya tahfidz Quran, bagaimana caranya bisa menghafal kitab gundul, mungkin saya mati duluan sebelum saya bisa menghafal. Tapi yang memotivasi saya adalah, semua tahu, saya berkaca kepada seekor anjing, Ashabul Kahfi, yang ada di surat Kahfi. Seekor anjing hanya karena patuh kepada ulama, bakti kepada ulama. Ulama mau disuruh ke surga, nawar pengawal saya, anjing saya pun harus ikut. Pada akhirnya anjing pun masuk surga, teu salat, teu sedekah, teu amalan teu naon, tapi karena patuh karena ulama, luar biasa anjing daya asup surga. Komo urang jarang-jarang sholat, jarang-jarang puasa, jarang-jarang sedekah, jarang-jarang zikir, yakin urang sadayana bakal lebet ke surga. Dengan catatan, urang kudu kompak menjadi pagar para ulama. Sahabat nu noel ulama berarti noel diri urang. Sahabat nu ngaganggu ulama berarti ngaganggu diri urang. Sahabat nu ngacak-ngacak Islam berarti ngacak-ngacak urang. Maka dengan demikian bulatkan tekad kita untuk
berada pada jalan yang benar. Najan urang tuh bisa benar 100%, nami nageh manusia minimal lamun aya ustad magahan, lamun aya kiai magahan, lamun aya abuya magahan, lah dia kekarak jadi ustad jadi magahan aing ulah. Moal bae diomongan urang ku ustad, ku santri, ku kiai, lamun di mata mereka urang teu boga salah. Lamun urang dipagahan berarti dina diri urang aya hal anu kurang hadeung. Lamun kudu ngupahan kiai datang magahan urang ongkos haneun. Eta mah urang dipagahan ulah mamarahan wayahna. Seminggu yang lalu kami dengan Aki Halim komunikasi silaturahmi antar ormas buka bersama di Masjid Bani Surya, dan selanjutnya kami makan bersama di Padepokan Ki Ujang. 33 ormas yang hadir, dan saya berbicara di situ bahwa kekuatan kita adalah kekuatan demi kepentingan rakyat dan kemajuan pembangunan daerah. Ulah loba baju, loba organisasi, tapi loba anu parana sini teu pararuguh wayahna. Semua itu untuk menjadikan kekuatan Pandeglang ke depan lebih terhormat, lebih bermartabat, rakyatnya maju dan sejahtera. Saat ini saya sampaikan bahwa tagline yang saya bangun adalah Pandeglang berjaya. Pandeglang berkah, maju, dan rakyatnya sejahtera. Karena kalau Pandeglang berkah saja, katanya hanya berkah mereka saja dengan kroni-kroninya. Maka ini Pandeglang berjaya, Pandeglang berkah, maju, dan rakyatnya sejahtera. Insya Allah itu adalah rumah kita bersama yang wajib kita wujudkan. Semoga ke depan Pandeglang betul-betul Pandeglang berkah, maju, dan rakyatnya sejahtera. Singkat, Pandeglang berjaya. Saya pencetus, saya penggagas, dan saya sebagai ketua pembinanya. Demikian saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Ki, mungkin Aki salah ngomong atau memang saya yang salah. Saya mohon maaf. Bahwa pada kesempatan ini saya tidak membawa sepotong sarung pun. Karena ini adalah silaturahmi yang momennya memang momen penting. Tapi baru di bulan-bulan ini kita membentuk grup. Dan mudah-mudahan grup ini dipakai ajang silaturahmi, dipakai ajang komunikasi yang baik, dan dipakai ajang untuk saling menasehati, juga dipakai ajang untuk mengajak kepada persoalan yang benar. Baik benar berdasarkan aturan negara, benar berdasarkan aturan agama, benar juga berdasarkan aturan masyarakat di lingkungan. 3 aturan itu yang menjadi fondasi kita. 3 ini kita bisa memperbaiki, insya Allah kita akan semakin dicintai oleh rakyat, sehingga tujuan kita untuk merebut Pandeglang 1 ke depan bisa berhasil tanpa ada proses halangan dan halangan. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan kali ini adalah bukan pertemuan yang terakhir, tapi insya Allah kita akan berlanjut dan berlanjut selama hayat masih dikandung badan oleh Yoyo Sujana. Insya Allah saya akan datang ke tempat, minimal ke kecamatan, ke desa, ke kampung. Kalaupun tidak bisa datang ke tiap rumah warga masyarakat Pandeglang yang jumlah pada kesempatan ini hak pilihnya saja atau jiwanya sudah 1,3 juta. Dan itu nanti adalah tugas kita bersama. Mana yang belum sama sekali saya datang, pandulah untuk datang ke sana. Silahkan, jangan segan-segan usul ke Aki Halim akan nyampe ke saya. Atau di grup juga silahkan. Tapi karena memang grup ini banyak, kalau yang urgen-urgen, Bapak Ibu sekalian japri ke saya. Kalau umpamanya ada undangan di grup, saya tidak baca, japri aja. Umpamanya Pak Yoyon, anak saya mau dihitankan minggu depan. Jangan jangan di grup, japri saja. Insya Allah japri meskipun sampai subuh, kadang-kadang sampai subuh, minimal selambat-lambatnya 2 hari saya buka WA itu. Bukan baru dibuka, tapi baru habis di luhur kehandap mukaan WA. Batur batas sholat subuh eta, naon ngaranna ngeluskeun amalan, ieu mukaan WA mana ieu. Sieun dicari kanan ku Ki Halim doang.
Jadi nu lain kana Ki Halim ka abdi. Nah, anu urgen mah mangga langsung ka abdi. Bisi WA nanti kabaca, miss call. Lamun miss call ke ditinggali oh. Karena lamun sapertos kieu ngablak-blak, HP-na kan teu dicepengan. Keur terang lagi anu telepon moal diangkat. Nah, sudah beberapa menit, ada 10 menit pan ieu HP teu dibuka bae, pan ieu telepon teu diangkat bae, bisi keur kieu mohon dimaklumi. Sakitu kirang langkung ngajuankeun di hampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.